Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hukum seputar pengawetan binatang termasuk burung-burung, ikan dan lainnya. Jadi ini adalah menyimpan binatang atau burung atau ikan atau binatang-binatang yang lain yang sudah menjadi bangkai yang digunakan untuk perhiasan atau untuk media pembelajaran atau edukasi dan lain sebagainya setelah diawetkan. Itu biasanya disebut dengan istilah taksidermi. Jadi gambaran permasalahannya adalah ada sebagian orang yang mengawetkan binatang atau burung, lalu kemudian jasadnya itu disimpan setelah binatang ini mati, kemudian diawetkan dengan cara diberikan bahan-bahan kimia tertentu sehingga bentuknya sama seperti aslinya, sama saat dia masih hidup. Jaringan-jaringan tubuhnya tidak membusuk, kemudian bagian-bagian tubuhnya tidak menjadi rusak karena sudah dihilangkan bagian-bagian yang mengandung unsur-unsur air. Sehingga ini digunakan juga biasanya di laboratorium-laboratorium atau juga diletakkan di museum dan terkadang juga diletakkan di rumah sebagai perhiasan. Hukum masalah ini diperselisihkan oleh para fuqaha kontemporer. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah diharamkan menyimpan binatang yang sudah diawetkan. Ini adalah fatwa Lajnah Daimah dan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Dalil mereka adalah yang pertama, karena dalam mengawetkan binatang tersebut ada idha'atun lil mal, pemborosan dan pembuangan harta yang tidak ada manfaatnya. Ini adalah israf dan tabdzir, membuang-buang harta. Karena pengawetan membutuhkan biaya pengeluaran uang, dan Nabi SAW melarang al-israf, tabdzir, kemudian idha'atul mal. Dalil mereka yang kedua adalah karena ini menjadi perantara untuk menyimpan dan menjadikan binatang tersebut yang merupakan zawatul arwah. Jadi seolah-olah ini masuk ke hukum membuat patung atau membuat gambar makhluk bernyawa. Sehingga tidak boleh disimpan atau dipajang di suatu tempat dan hukumnya menjadi haram. Karena haram maka tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh juga menyimpannya. Dan al-muhtasib, ya, ahlul hisbah, orang yang melakukan amar ma'ruf, yang bertugas amar ma'ruf dan nahi mungkar, diharuskan untuk menjelaskan kepada orang-orang manusia bahwa itu hukumnya terlarang. Dan dilarang juga untuk ditransaksikan di pasar-pasar. Alasan yang ketiga, karena ini wasilah untuk orang-orang yang memiliki keyakinan tertentu terhadap binatang yang diawetkan tersebut. Sehingga ada yang menyangka bisa menghilangkan bala, mencegah seseorang dari madorot, sehingga rumahnya menjadi aman. Kemudian penghuninya juga mendapatkan keistimewaan tertentu. Maka untuk menghindari keyakinan-keyakinan seperti ini maka diharamkan. Lalu pendapat yang kedua mengatakan boleh. Di antara ulama yang memfatwakan demikian adalah Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin dan Syekh Abdullah Al-Jibrin. Mereka juga memiliki dalil sebagai berikut. Yang pertama, hewan yang diawetkan itu bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, binatang yang bisa dimakan dan sudah disembelih, tapi tidak diputus kepalanya. Setelah disembelih, tidak diputus kepalanya. Lalu kemudian diawetkan, maka tidak mengapa, nggak ada iskal, nggak ada masalah. Karena sekalipun ada biaya untuk pengawetan,
dan ada binatang yang tidak dimanfaatkan. Ini memang ada idha'atul mal, membuang harta, tetapi sangat sedikit, tidak begitu signifikan. Jadi tidak masalah ada harta yang digunakan untuk seperti ini. Bahkan bisa jadi ada maslahat yang lebih kuat yang menjadikan ini bukan idha'atul mal. Nanti akan disebutkan ada maslahat-maslahat dan manfaat yang jauh lebih penting daripada sekedar adanya idha'atul mal, pemborosan harta. Bahkan bisa jadi ini bukan pemborosan tapi suatu kebutuhan. Jadi problemnya di sini adalah tidak ada masalah dari sisi najis maupun yang lainnya. Tapi kalau binatang tersebut adalah binatang yang haram, tidak boleh dimakan, maka dari sisi hukum kesuciannya dia tetap najis. Dia tidak bisa suci walaupun sudah diawetkan. Nah, di sini ada penjelasan ulama bahwa menyimpan suatu benda najis itu tidak diperbolehkan. Menjaga, menyimpan barang najis tidak diperbolehkan. Karena sesuatu yang najis itu yang diperintahkan dalam syariat adalah dihilangkan. Menghilangkan najis. Ya, karena bersuci itu ada dua, raf'ul hadathi wa izalatul khabathi. Nah, ini masuk khabath, najis harus dihilangkan dan dibersihkan. Lalu kemudian dari sisi hukum, kalau kita menyentuhnya, apabila ada orang yang menyimpan benda najis termasuk, karena sekalipun disembelih binatang yang haram ini tetap saja najis, jadi nggak ada gunanya, tetap najis. Kalau disentuh manusia, kemudian yang menyentuh manusia ini menyentuh dalam keadaan misalkan tangannya basah, maka tangannya akan menjadi najis. Atau makhluk tadi yang sudah diawetkan itu kondisinya masih ada sisi basahnya, ada airnya. Maka itu pun kalau disentuh menjadi najis. Berarti kalau kering, dua-duanya kering, baik yang menyentuh maupun yang disentuh kondisinya kering, maka tidak menajiskan. Nah, karena seperti ini, maka la faidata minna. Kalau makhluk itu najis, nggak ada faidahnya. Tapi ini bukan berarti masuk ke larangan membuat patung atau membuat surah seperti yang disangka sebagian orang. Karena ini bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia, bukan patung yang dibikin oleh manusia, bukan juga gambar atau lukisan baik 2 dimensi atau 3 dimensi. Enggak. Ini masih tetap makhluk Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak membuat itu. Dia hanya mengawetkan saja dan menyimpannya. Alasan yang kedua, bahkan bisa jadi ada faidahnya dari sisi pendidikan. Misalnya dalam belajar ilmu biologi yang membahas tentang ciri-ciri makhluk. Kemudian kandungan-kandungan yang terdalam dalam tubuh makhluk tersebut. Apa saja indera yang ada di makhluk tersebut. Kemudian juga ilmu-ilmu yang lain dan termasuk juga misalnya dari sisi syariat ketika seseorang meniatkan itu untuk mempelajari keagungan ciptaan Allah Azza wa Jalla dengan segala keajaibannya. Bagaimana susunan anggota tubuhnya dan fungsi tugas setiap anggota tubuh tersebut, bagaimana penyusunannya. Maka pengawetan itu dengan menggunakan obat-obatan atau bahan-bahan zat-zat yang bisa menjaga tubuh binatang tersebut sehingga seolah-olah sempurna. Sempurna seperti kondisi ketika masih hidup. Tinggal tidak ada nyawanya saja, tidak bisa bergerak, atau bahkan bisa ditambahi alat-alat tertentu yang bisa menggerakkan tubuhnya. Jadi di sini sesuatu yang busuk, yang menjadi sifat sesuatu yang najis itu menjijikkan. Nah, ketika sudah dihilangkan dengan perawatan tertentu, dengan proses tertentu, sehingga aroma busuk pun sampai tidak ada. Dagingnya tidak ada yang membusuk. Lalu kemudian disimpan untuk digunakan dalam pelajaran atau bertafakur tentang keajaiban makhluk, maka ini ada faidah. Apalagi biasanya juga untuk murid-murid yang masih dasar, sekolah-sekolah dasar, yang membutuhkan alat peraga, alat fasilitas untuk belajar. Sehingga
lebih mudah untuk mereka pahami. Begitu juga terutama juga untuk eh, perawatan misalnya tanaman. Jadi ada binatang-binatang tertentu yang ada fungsinya dalam hal kedokteran atau hama misalnya. Bagaimana cara menanganinya, mengenalinya, mengidentifikasinya, sifat-sifatnya itu dibutuhkan terkadang. Dan itu sebagai faedah. Maka dari sini tidak ada larangan. Jadi tidak terlarang mengawetkan binatang-binatang tersebut. Termasuk binatang ternak atau binatang buruan, burung, serangga, kemudian ulat, dan yang lainnya yang tidak disebutkan di sini. Misalnya ikan. Tetapi masalahnya kalau ikan, dia pasti suci. Mau hidup maupun mati, dia tidak najis. Ya, maka lebih ringan lagi. Jadi intinya tujuannya adalah untuk diambil faedah dan untuk pelajaran bagaimana fungsi tubuh-tubuh dan dari mana dia melakukan misalnya serangan terhadap sesuatu, jika itu binatang buas, bagaimana cara menanganinya dan seterusnya, maka ini tidak mengapa diperjualbelikan, ditransaksikan atau dipelihara, diletakkan di rumah pun tidak mengapa, atau diletakkan di museum juga sama hukumnya. Penjelasan ini merujuk ke beberapa sumber berikut: Fatwa Lajnah Daimah, Fatwa Maqalat Mutanawwi'ah, Liqa al-Bab al-Maftuh, website Syekh Abdullah Al-Jibrin, kemudian Ahkamuz Zina, karya Dr. Abir Al-Mudaifir, dan yang terakhir Ahkamu Ghairi Ma'kulil Laham Minal Hayawanati fil Fiqhil Islami. Hukum-hukum seputar binatang yang tidak dimakan dagingnya dalam fikih Islami. Karya Sami Majid. Ya, ini tesis tapi tidak dipublikasikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.